Bab 3296. Memangnya kenapa jika aku meratakan tempat ini? Kamu seorang penatua. Di mataku, kamu hanyalah bajingan. Erikin tampak acuh tak acuh, lalu kembali menamparkan wajah Alfidoli. Alfidoli menjerit dan giginya patah semua. Katakan, obat apa yang kamu berikan kepada Finola Sie? Kondisi Finola Sie aneh. Rohnya telah muncul di ruang pemurnian obat, tetapi hasil yang diberikan oleh ruang pemurnian obat adalah tubuh Finola Sie baik-baik saja. Huhu, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ah. Alfidoli masih membantah, Erikin langsung menyulut api suci. Api yang mengamuk membakar seluruh tubuh Alfidoli, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Rambut di tubuhnya langsung hangus, dan bau menyengat memenuhi ruangan seketika. Melihat penampilan tragis Alfidoli, Tuan Besar Sie dan Tianli sama-sama bergidik. Pencarian jiwa tidak lambat, tetapi api suci lebih cepat. Tambahan dari beberapa api suci, rasa sakit yang menusuk jiwa dan merobek meridian, tidak ada yang bisa menanggungnya. Aku bicara. Penatua ketiga Edward Lee, yang memintaku mengganti obatnya dan meracuni Finola Sie. Di bawah rasa sakit yang menyengat, Alfidoli akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berbicara. Mengapa dia ingin membunuh Finola Sie? Karena garis keturunan, keluarga Lee kami memanggil semua keturunan di Kingsu kali ini, demi memilih jenius dengan garis keturunan murni. Garis keturunan Finola Sie sangat bagus, penatua ketiga tidak senang. Erikin mengangkat alisnya. Bakat kultivasi Finola Sie bagus, dia telah menjelajahinya sebelumnya, tetapi hanya keluarga Lee yang tahu tentang bakat garis keturunannya. Pada awalnya aku takut gagal, karena gadis ini sangat pintar dan sepertinya merasa ada yang tidak beres, tetapi dia juga bodoh. Jelas-jelas menjadi semakin lemah, tapi dia terus meminum pil mujarab ini, itu sebabnya racunnya bisa bekerja begitu cepat dan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Apa katamu? Mata Erikin langsung memerah, dia hampir mencekik Alfidoli sampai mati. Sampai sekarang dia baru tahu bahwa kematian Finola Sie benar-benar karena meminum obatnya. Alfidoli tidak mengerti mengapa, tapi Erikin tentu saja tahu. Karena pil mujarab itu diberikan oleh dirinya, Finola Sie menghormati dan mempercayai dirinya, tanpa keraguan sedikit pun. Seorang fase transendensi ingin mengganti barang, Finola Sie tidak akan tahu bahwa obatnya telah ditukar. Jadi, bahkan jika dia merasa tidak enak badan dan merasakan sakit di tubuhnya, dia dengan naif berpikir bahwa ini masih obat mujarab yang dirinya berikan. Finola Sie masih bersikeras meminumnya hingga meracuni diri sendiri sampai mati. Sialan. Jika tahu akan seperti ini, dia seharusnya menyembuhkan Finola Sie sebelum pergi, atau tidak usah menggunakan pil mujarab. Boom. Erikin berang, pikirannya tidak stabil, dia langsung menghancurkan tubuh Taois Alfidoli. Reiki langsung menyegel jiwa dewa Alfidoli. Erikin tiba-tiba menatap Hildan Sie dan Tianli yang telah menipu dirinya. Di mana tempat kediaman penatua ketiga? Finola Sie sudah mati, tapi dia datang tepat pada waktunya, menggunakan energi kehidupan untuk sementara menstabilkan jiwanya, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Obat penawar harus segera ditemukan. Tuan Qin, atau lupakan saja, tidak perlu ditolong lagi, kata Hildan Sie dengan air mata berlinang. Nasib Finola tidak bagus, memang sudah nasibnya seperti ini. Aku sangat berterima kasih karena kamu membuatku mengetahui kejadian sebenarnya. Sial, kamu adalah kakeknya, apa kamu begitu ketakutan sehingga tidak ingin menyelamatkan Finola Sie dan membalaskan dendamnya? Mata Erikin dingin dan dia berteriak dengan marah.
Tubuh Hildan Xie bergetar untuk beberapa saat, wajahnya sangat merah. Dia mengepalkan tangannya dan menundukkan kepala. Aku sudah di ujung ajal. Jika Finola sudah tidak ada, apa yang perlu aku takuti meski langsung mati? Tapi penatua ketiga itu sangat berkuasa di keluarga Li, dan merupakan master fase penilaian. Kita bukanlah lawannya. Aku tidak ingin orang yang berbudi kepada kami juga mati di sini karena ingin menyelamatkan cucuku. Berbicara sampai di sini, Hildan Xie menangis dan hampir pingsan. Dari sudut pandang Hildan Xie, meskipun kultivasi Erik Qin bagus, penatua ketiga adalah master yang mengendalikan keluarga Li selama ratusan tahun. Bagaimanapun juga Erik Qin masih muda, mana bisa menjadi lawannya. Berkuasa, master fase penilaian. Ternyata begitu maksudmu. Kemarahan di wajah Erik Qin sedikit mereda. Setelah menarik napas dalam-dalam, Erik Qin membantu Tuan Besar Xie berdiri. Tuan Besar Xie, jangan khawatir, Finola Xie tidak akan mati, aku juga tidak akan mati. Orang keluarga Li ini, aku pikir akan ada beberapa orang yang masuk akal. Jika mereka mau membicarakan kebenaran, kita tidak bersalah. Jika mereka semuanya adalah bajingan, hanya membantu orang sendiri dan tidak membela yang benar. Apa salahnya jika hari ini aku memusnahkan seluruh keluarga Li? Teman seiman Qin. Mendengar suara Erik Qin yang mendominasi namun percaya diri, Hildan Xie dan Tian Li kaget. Namun entah mengapa, di usia seperti Erik Qin ini mengucapkan kata-kata seperti itu, tidak tampak seperti menyombongkan diri, tetapi membuat mereka berpikir bahwa Erik Qin mungkin benar-benar dapat melakukannya. Senior Qin, aku tahu di mana penatua ketiga tinggal. Aku akan mengantarmu ke sana. Tolong selamatkan adik sepupuku. Tian Li mengertakkan gigi dan bergegas keluar. Tuan Besar Xie pun segera menggendong cucunya dan mengikuti di belakang Erik Qin. Rumah leluhur keluarga Li, di dalam sebuah hunian mewah. Seorang orang tua sedang menatap pemuda di hadapannya dengan penuh kasih. Frey, tenang saja, kamu dapat berkultivasi dengan tenang beberapa hari ini. Ketika kolam cuci darah keluarga Li dibuka, dan keturunan langsung keluarga Li dipromosikan, pasti akan ada satu tempat untukmu. Meski sangat berkuasa di keluarga Li dan telah memegang kendali selama ratusan tahun, Edward Li tidak terlalu tua. Rambut abu-abunya disisir dengan cermat, saat ini dia sedang berbicara sambil tersenyum. Terima kasih penatua ketiga. Dengan sumber daya yang Anda berikan, aku bagaikan berada di titik puncak, aku pasti tidak akan membuat malu penatua. Setelah pemuda ini mendapatkan peneguhan, ekspresinya semakin bersemangat, tetapi setelah berbicara, dia seperti teringat akan sesuatu, wajahnya menjadi sedikit gelisah. Namun, aku mendengar bahwa dalam tes sebelumnya, ada beberapa orang di keturunan luar keluarga Li yang memiliki bakat garis keturunan lebih murni dariku, terutama seorang gadis yang bernama Finola Xie. Aku khawatir tidak peduli seberapa keras aku berusaha, garis keturunan tidak bisa mengikuti, sehingga aku tidak bisa memenuhi harapan Anda. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya, kamu hanya perlu mempersiapkan diri. Edward Li tersenyum percaya diri. Lagi pula, aku sangat optimis padamu. Kamu dan aku lumayan berjodoh, aku ingin menerimamu sebagai anak angkatku. Kelak jangan panggil aku penatua, tapi panggil aku ayah angkat, apa kamu bersedia? Terima kasih, ayah angkat. Mata pemuda itu langsung berbinar, dia langsung berlutut tanpa memikirkannya lagi. Mengenang kembali kehidupannya, pemuda ini merasa sedang bermimpi. Awalnya, dia hanya orang dari sebuah klan kecil di sebuah kota perbatasan kecil di Qingzhou.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan datang ke rumah leluhur keluarga Li untuk menguji darahnya, dan dia juga sangat beruntung sehingga bisa menjadi anak angkat penatua ketiga yang bermartabat ini. Melihat pemuda itu mengakuinya, mata Edward Li juga penuh haru. Walaupun pemuda ini tampak seperti anak keturunan luar, namun nyatanya dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dirinya. Jadi tentu saja dia harus mempertimbangkan masa depan pihak lain. Bo. Edward Li menarik pemuda itu dan hendak mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba, terdengar beberapa suara ledakan di luar, bahkan lantai pun bergetar. Perubahan mendadak itu sontak mengagetkan pemuda yang hendak berdiri dan akhirnya terduduk kembali di lantai. Bersambung.